Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul biomaterial dan aplikasinya. Sebelum memulai materi, perkenalkanlah saya. Nama saya Farah Nurlidar. Saya bekerja di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi sejak tahun 2005. Jabatan saya adalah peneliti muda dengan bidang penelitian biokompatibel material, modifikasi polimer, dan polimer radiasi. Saya menempuh pendidikan S1 Kimia di Institut Teknologi Bandung, kemudian S2 Kimia di Universitas Indonesia, dan terakhir saya menyelesaikan program doktor saya di Jepang pada tahun 2017. Latar belakang dari pelatihan ini adalah biomaterial banyak digunakan dalam bidang kesehatan dan sangat berperan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, berdasarkan klasifikasi biomaterial dan perannya terhadap peningkatan kualitas hidup manusia, maka diperlukan pemahaman tentang definisi biomaterial, klasifikasinya, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu biomaterial agar dapat diaplikasikan dalam tubuh manusia. Tujuan pembelajaran dari pelatihan ini adalah tercapainya kompetensi dasar peserta, yaitu menjelaskan definisi biomaterial dan klasifikasinya, serta syarat yang diperlukan oleh suatu biomaterial agar dapat diaplikasikan ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya, ada beberapa indikator keberhasilan dari tujuan pembelajaran ini, yaitu mampu menjelaskan definisi biomaterial, mampu menjelaskan klasifikasi biomaterial, mampu menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan oleh suatu biomaterial agar dapat diaplikasikan, dan mampu menyebutkan contoh aplikasi biomaterial. Kita akan mulai materi ini dengan memahami aplikasi biomaterial dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk hidup, jaringan atau organ tubuh kita bisa saja mengalami kerusakan atau penurunan fungsi akibat suatu penyakit ataupun kecelakaan. Sebagai contoh, gigi dapat mengalami kerusakan sehingga diperlukan suatu implan gigi agar gigi dapat berfungsi kembali secara normal. Contoh lainnya adalah pada penderita katarak dapat dilakukan pemasangan lensa intraokuler yang membantu pasien untuk melihat kembali secara normal. Semua bahan yang diaplikasikan dalam tubuh manusia dalam rangka untuk memperbaiki kerusakan jaringan atau meningkatkan fungsinya disebut sebagai biomaterial. Lebih lanjut, kita akan mempelajari definisi biomaterial dan klasifikasinya. Biomaterial dapat didefinisikan sebagai bahan alami atau buatan, seperti logam atau polimer, yang sesuai untuk berinteraksi dengan jaringan hidup, khususnya sebagai bagian dari perangkat medis seperti sendi buatan. Definisi lain menyebutkan bahwa biomaterial adalah material alami atau buatan, benda hidup atau mati, dan biasanya terbuat dari banyak komponen yang berinteraksi dengan sistem biologi pada makhluk hidup. Biomaterial sering digunakan dalam aplikasi medis untuk meningkatkan atau mengganti fungsi jaringan yang rusak. Berdasarkan definisi tersebut, biomaterial digunakan untuk menggantikan atau meningkatkan fungsi jaringan dan organ yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi. Dengan kata lain, biomaterial meningkatkan kualitas hidup manusia. Sebelum diaplikasikan ke dalam tubuh manusia, suatu biomaterial harus memenuhi suatu karakteristik tertentu untuk mencegah terjadinya reaksi tubuh terhadap biomaterial. Beberapa reaksi tubuh yang mungkin terjadi terhadap aplikasi biomaterial adalah trombosis, yaitu terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah arteri, hemolisis, yaitu kerusakan sel darah merah, inflamasi atau peradangan, infeksi, yaitu masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, serta karsinogenik, yaitu dapat menimbulkan kanker. Untuk mencegah terjadinya efek negatif dari interaksi biomaterial dengan tubuh manusia, maka diperlukan beberapa karakteristik biomaterial yang penting, yaitu biokompatibel terhadap darah, dalam artian tidak merusak darah, seperti trombosis maupun hemolisis,
kemudian tidak bersifat toksik kecuali diperlukan, tidak menyebabkan inflamasi, tidak mengandung mikroorganisme atau steril, dan tidak bersifat karsinogenik. Berikut ini adalah contoh interaksi antara sel manusia dengan biomaterial. Sel yang berwarna hijau menunjukkan sel yang hidup, sedangkan yang berwarna merah menunjukkan sel yang mati. Hal ini menunjukkan bahwa biomaterial yang digunakan bersifat biokompatibel terhadap sel. Berdasarkan bahan pembuatnya, biomaterial dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biomaterial alami dan biomaterial sintetik. Biomaterial alami adalah biomaterial yang dibuat dari bahan alami, contohnya adalah makromolekul seperti protein dan turunannya, serta polisakarida dan turunannya. Klasifikasi yang kedua adalah biomaterial sintetik, yaitu biomaterial yang dibuat dari polimer sintetik, logam, komposit logam, dan juga paduan. Beberapa contoh polimer sintetik diantaranya adalah polyethylene glycol dan polikaprolakton. Sedangkan contoh logam adalah titanium yang banyak digunakan pada perbaikan kerusakan jaringan tulang. Berdasarkan aplikasinya, biomaterial dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu biomaterial logam dan paduan logam, biomaterial polimer, biomaterial komposit, dan biomaterial keramik. Kita akan bahas satu persatu klasifikasi biomaterial tersebut berikut ini. Klasifikasi yang pertama adalah logam dan paduan logam. Biomaterial ini memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, konduktivitas termal dan listrik yang baik, serta mudah dibentuk dan difabrikasi. Akan tetapi, biomaterial ini mudah mengalami korosi dan tidak melekat dengan baik pada jaringan tubuh makhluk hidup. Beberapa contoh biomaterial jenis ini diantaranya implan titanium yang banyak digunakan pada kerusakan tulang dan gigi. Biomaterial selanjutnya adalah keramik. Biomaterial ini memiliki kekuatan mekanik yang cukup baik, biokompatibilitas yang sangat baik, memiliki kekuatan kompresi yang baik dan resisten terhadap korosi. Akan tetapi, keramik rapuh dan suka difabrikasi atau dibentuk. Beberapa contoh dari jenis keramik sebagai biomaterial adalah bahan-bahan yang terbuat dari kalsium fosfat, aluminium oksida, hidroksiapatit, dan lain-lain, seperti contohnya gigi buatan dan juga tulang buatan. Biomaterial selanjutnya adalah biopolimer. Biopolimer merupakan biomaterial yang memiliki biokompatibilitas yang baik, dapat degradasi dalam tubuh, mudah diproduksi dan dimodifikasi sesuai keperluan. Akan tetapi, biomaterial ini memiliki kekuatan mekanik yang rendah dan relatif sukar disterilkan. Beberapa contoh biomaterial jenis ini adalah film kolagen yang banyak digunakan untuk regenerasi jaringan kulit dan selulosa bakteri yang banyak digunakan sebagai pembalut luka pada pasien luka bakar. Biomaterial yang terakhir adalah komposit. Komposit memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, mudah dibentuk, tapi proses fabrikasinya relatif lebih sulit dibanding polimer yang lain. Selain itu, komposit memiliki harga yang relatif lebih mahal. Contoh dari komposit adalah resin gigi dan implan polietilen dan hidroksiapatit yang digunakan pada regenerasi jaringan tulang. Demikian presentasi kali ini. Materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara pembuatan biomaterial dan aplikasi radiasi dalam pembuatan biomaterial. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.